Pria bersenjata tajam menyandera bocah 4 tahun di Pospol Pejaten, Jakarta Selatan. Bagaimana jika kita berada di posisi orang tua korban? Bagaimana perasaan kita jika anak kita tiba-tiba disandera oleh pria bersenjata tajam? Pasti kita akan merasa sangat khawatir dan panik. Namun, beruntunglah bahwa polisi berhasil menangkap pelaku dan menyelamatkan korban. Pelaku, Indra Jaya, 54, ditangkap karena diduga melanggar pasal 328 KUHP tentang penculikan dan atau pasal 76 C-Jo 80 UU PA-UU nomor 35 tahun 2014. Motifnya sebetulnya dia hanya menjadikan anak ini sebagai tameng. Jadi dia takut, halusinasinya dikejar orang. Jadi dia berhalusinasinya bahwa dia itu dikejar orang. Tapi kalau dia lihat ada anak kecil, dia tidak jadi dikejar orang. Itu halusinasinya. Tapi, apa sebenarnya yang membuat Indra Jaya menjadi seperti itu? Apa yang membuatnya berhalusinasi dan menyandera anak kecil? Polisi mengungkap bahwa pelaku menggunakan sabu sejak 4 hari lalu. Hasil tes urin juga menunjukkan bahwa IJ positif narkoba. Mengapa orang seperti Indra Jaya masih dapat beredar di masyarakat? Mengapa kita masih dapat menemukan orang seperti dia yang menggunakan narkoba dan melakukan tindakan kriminal seperti itu? Kita dapat membayangkan bagaimana perasaan orang tua korban ketika mereka mengetahui bahwa anak mereka disandera oleh pria bersenjata tajam. Mereka pasti merasa sangat khawatir dan panik. Tapi, beruntunglah bahwa polisi berhasil menangkap pelaku dan menyelamatkan korban. Kita juga dapat membayangkan bagaimana perasaan anggota TNI Polri ketika mereka berhasil mengevakuasi korban. Mereka pasti merasa sangat lega dan bahagia. Tidak heran jika mereka menangis terharu setelah berhasil menyelamatkan korban. Mengapa kita harus peduli dengan kasus seperti ini? Kita harus peduli karena kita tidak tahu kapan kita atau keluarga kita akan menjadi korban. Kita harus peduli karena kita ingin hidup di masyarakat yang aman dan damai. Apa yang kita dapat pelajari dari kasus ini? Kita dapat pelajari bahwa narkoba dapat membuat orang menjadi berhalusinasi dan melakukan tindakan kriminal. Kita dapat pelajari bahwa kita harus peduli dengan orang-orang di sekitar kita dan membantu mereka jika mereka membutuhkan bantuan. Bagaimana kita dapat membantu orang-orang seperti Indra Jaya? Kita dapat membantu mereka dengan memberikan bantuan psikologis dan rehabilitasi. Kita dapat membantu mereka dengan memberikan kesempatan untuk berubah dan menjadi orang yang lebih baik. Kita dapat membayangkan bagaimana perasaan Indra Jaya jika dia tidak menggunakan sabu dan tidak berhalusinasi. Mungkin dia akan menjadi orang yang lebih baik dan tidak melakukan tindakan kriminal seperti itu. Kita dapat membantu orang-orang seperti Indra Jaya dengan memberikan kesempatan untuk berubah dan menjadi orang yang lebih baik. Kita dapat membantu mereka dengan memberikan bantuan psikologis dan rehabilitasi. Apa yang kita dapat lakukan untuk mencegah kasus seperti ini terjadi lagi? Kita dapat melakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan tindakan kriminal. Kita dapat melakukan dengan memberikan kesempatan kepada orang-orang seperti Indra Jaya untuk berubah dan menjadi orang yang lebih baik. Kita dapat membantu orang-orang seperti Indra Jaya dengan memberikan bantuan psikologis dan rehabilitasi. Kita dapat membantu mereka dengan memberikan kesempatan untuk berubah dan menjadi orang yang lebih baik. Bagaimana pendapat Anda tentang kasus ini? Apa yang Anda dapat pelajari dari kasus ini?